Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 kelas C angkatan 2020 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kami akan memaparkan materi mengenai kepemimpinan pendidikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Indiana Cindra Puspitasari dengan NIM 208000163. Dan yang kedua yaitu saya sendiri, Nia Putri Karimah dengan NIM 208000164. Berikut foto Bapak dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar adalah Bapak Dr. Andes Hari Karyono, BA SPD MPD, dengan deskripsi mata kuliah Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar, yaitu mata kuliah ini membahas konsep dasar, peranan, dan ruang lingkup manajemen pendidikan. Dilanjutkan dengan kajian yang mendalam tentang pengelolaan terhadap bidang garapan manajemen pendidikan yang mencakup peserta didik, kurikulum, tenaga kependidikan, fasilitas kependidikan, biaya pendidikan, ketatalaksanaan lembaga pendidikan, dan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, serta kepemimpinan pendidikan dan supervisi pendidikan. Materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, hakikat kepemimpinan pendidikan, yang kedua, pendekatan dalam kepemimpinan pendidikan, yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi kepemimpinan pendidikan. Materi yang pertama yaitu hakikat kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan menurut Young dalam Kartono 2003 lebih terarah dan terperinci dari definisi sebelumnya. Menurutnya, kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus. Hakikat dan arti kepemimpinan dapat didasarkan atas 3 komponen, yaitu yang pertama, ciri atau sifat lembaga atau jabatan, yang kedua yaitu tabiat atau watak seseorang, dan yang ketiga yaitu kategori tingkah laku aktual. Katz dan Kahn dalam Purwanto 2012, kepemimpinan pendidikan adalah suatu kemampuan dan proses mempengaruhi, membimbing, mengkoordinir, dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, agar kegiatan-kegiatannya dijalankan dapat lebih efisien dan efektif di dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan serta pengajaran. Materi yang kedua yaitu pendekatan dalam kepemimpinan pendidikan, dibagi menjadi 3, yaitu pendekatan sifat kepemimpinan, yang kedua pendekatan perilaku kepemimpinan, dan yang ketiga yaitu pendekatan situasional. Yang pertama yaitu pendekatan sifat kepemimpinan. Orang yang mempunyai sifat kepemimpinan adalah orang yang lebih agresif, lebih tegas, dan lebih pandai dalam berbicara kepada orang lain, serta mereka lebih mampu dan cepat dalam mengambil keputusan yang akurat. Pandangan ini mempunyai implikasi bahwa jika ciri kepemimpinan dapat dikenali, maka organisasi akan jauh lebih canggih dalam memilih pemimpin. Ukuran dalam pencapaian ciri kepemimpinan menggunakan 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu dengan membandingkan bawahan dengan pemimpin. Pendekatan yang kedua dengan membandingkan ciri pemimpin yang efektif dengan pemimpin yang tidak efektif. Yang kedua yaitu pendekatan perilaku pemimpin. Berdasarkan pemikiran bahwa keberhasilan atau kegagalan pemimpin ditentukan oleh sikap dan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin yang bersangkutan, yang tampak dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terdapat teori tentang tipe atau gaya kepemimpinan. Teori yang pertama yaitu teori Tannenbaum dan Smith. Dilukiskan sebagai suatu kontinum yaitu gaya kepemimpinan yang ekstrem. Terdapat 2 yaitu autokratis dan laissez-faire. Autokratis yaitu tekanan orientasinya diarahkan kepada tugas atau tercapainya tujuan organisasi atau lembaga. Sedangkan laissez-faire yaitu orientasinya lebih kepada memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk bekerja bebas tanpa tekanan. Teori yang kedua yaitu teori Osio.
Teori ini mempelajari tentang bagaimana seorang pemimpin menjalankan tugasnya. Dari hasil penelitian dikemukakan terdapat dua perilaku pemimpin, yaitu initiating struktur dan consideration. Initiating struktur adalah cara pemimpin melukiskan hubungannya dengan bawahan dalam usaha menetapkan pola organisasi, saluran komunikasi, dan metode atau prosedur yang akan dipakai. Sedangkan consideration adalah perilaku yang berhubungan dengan persahabatan, saling mempercayai, saling menghargai, dan keintiman hubungan antara pemimpin dan bawahannya. Yang ketiga yaitu pendekatan situasional. Pendekatan ini menggambarkan tentang gaya kepemimpinan yang tergantung pada faktor situasi, karyawan, tugas, organisasi, dan variabel lingkungan lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan pendidikan. Yang pertama yaitu faktor kemampuan personal. Maksud dari kemampuan personal yaitu kombinasi antara potensi yang dimiliki seorang pemimpin sejak ia dilahirkan di dunia sebagai manusia dan faktor pendidikan yang ia dapatkan. Jika seorang lahir dengan kemampuan dasar kepemimpinan, maka ia akan lebih hebat jika mendapatkan perlakuan edukatif dari lingkungannya. Jika tidak, ia hanya akan menjadi pemimpin yang standar atau biasa saja. Sebaliknya, jika seorang pemimpin lahir tidak dengan potensi kepemimpinan, namun mendapat perlakuan edukatif dari lingkungannya, maka seorang pemimpin tersebut akan mempunyai kemampuan yang standar pula. Yang kedua yaitu faktor jabatan. Jabatan adalah struktur kekuasaan yang pemimpin duduki. Dua orang yang mempunyai kemampuan kepemimpinan yang sama, yang satunya mempunyai jabatan dan yang lainnya tidak memiliki jabatan, maka akan kalah pengaruh. Sama-sama mempunyai jabatan tetapi tingkatannya tidak sama, maka akan mempunyai pengaruh yang berbeda. Yang ketiga yaitu faktor situasi dan kondisi. Di saat situasi tidak menentu dan kacau akan lebih efektif jika hadir seorang pemimpin yang karismatik. Jika kebutuhan organisasi adalah sulit untuk maju karena anggota organisasinya yang tidak berkepribadian progresif, maka perlu pemimpin yang transformasional. Atau jika identitas yang akan dicitrakan oleh suatu organisasi adalah religiutas, maka kehadiran pemimpin yang mempunyai kemampuan spiritual adalah hal yang signifikan. Kesimpulan yang dapat diambil dari topik pembahasan di atas yaitu kepemimpinan pendidikan adalah suatu kemampuan dan proses mempengaruhi, membimbing, mengkoordinir, dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran agar kegiatan-kegiatan yang dijalankan dapat lebih efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan serta pengajaran. Pendekatan dalam kepemimpinan pendidikan terbagi menjadi tiga, yaitu pendekatan sifat kepemimpinan, pendekatan perilaku pemimpin, pendekatan situasional. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan pendidikan dibagi menjadi tiga, yaitu faktor kemampuan, faktor jabatan, dan faktor kondisi atau situasi. Sekian presentasi dari kelompok 12. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.